Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan ibu dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Nandini Prameswari sebagai moderator sekaligus presentator pertama, ada Alfian sebagai presentator kedua, ada Muhammad Latif sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir ada Risma Aulia sebagai presentator terakhir. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Materi pertama akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu saya. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian peran guru. Guru merupakan pendidik atau profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya pada jalur pendidikan formal. Peran guru sangatlah penting karena dalam hal ini guru bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan. Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didiknya untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal, mulai dari minat, bakat, dan potensi-potensi yang lainnya. Dalam hal ini, ada beberapa peranan guru. Yang pertama yaitu peran guru sebagai motivator. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator. Dan yang terakhir ada peran guru sebagai evaluator. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai peranan guru sebagai fasilitator. Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada seluruh siswa, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Sebagai fasilitator, guru tidak mendominasi peserta didik melalui cerita, ceramah, atau penjelasan. Namun ia memandang anak didik sebagai pribadi yang bertanggung jawab, yang mampu mengolah sumber-sumber belajar sehingga mereka melakukan kegiatan belajar berdasarkan petunjuk yang tepat. Pada perannya sebagai fasilitator pun, guru harus bisa menyediakan waktunya untuk konsultasi pribadi atau kelompok kecil dengan siswa, baik di dalam maupun di luar ruangan. Guru sebagai fasilitator berarti mengizinkan anak didik untuk menentukan kebutuhan dan tujuan pembelajaran mereka dan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan metode belajar yang disediakan guru. Peran guru sebagai fasilitator dalam mencapai keberhasilan pembelajaran diantaranya: yang pertama, menyediakan pengalaman belajar. Sebagai fasilitator, guru berupaya untuk menyediakan pengalaman belajar bagi anak didiknya. Menyediakan pengalaman belajar ini dapat dilakukan melalui penyediaan media, sumber, dan bahan ajar agar tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh anak didik. Yang kedua, menyediakan media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Oleh karena itu, secara harfiah diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan. Yang ketiga, menyediakan sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar, namun juga dilihat dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Ini menurut Wina Sanjaya 2008. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh anak didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, menyediakan bahan ajar. Menurut Marno, bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, secara umum, Ali Mudhofir menjelaskan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Jadi teman-teman, intinya guru di sekolah itu merupakan fasilitas bagi peserta didik. Begitu. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi hari ini tentang peran guru sebagai motivator. Sebagai motivator artinya guru sebagai pendorong siswa dalam rangka meningkatkan kegairahan dan perkembangan kegiatan belajar siswa. Guru sebagai motivator harus mengetahui motif-motif yang menyebabkan daya belajar siswa yang rendah yang menyebabkan menurunnya prestasi belajarnya. Guru harus merangsang dan memberikan dorongan untuk membangkitkan kembali gairah-gairah semangat belajar siswa. Nah, disinilah unsur guru sangat penting dalam memberikan motivasi, mendorong dan memberikan respon positif guna bertindak sebagai alat pembangkit motivasi bagi peserta didiknya. Guru sebagai motivator hendaknya bersikap sebagai berikut. Yang pertama, bersikap terbuka. Artinya bahwa seseorang guru harus dapat mendorong siswanya agar berani mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan positif. Guru juga harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan tiap siswanya. 2. Memahami agar siswa mampu dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Maksudnya, bahwa dalam proses penurunan bakat terkadang tidak secepat yang dibayangkan, harus sesuai dengan karakter bawaan setiap siswa. Minat diibaratkan seperti tanaman, karena dalam mengembangkan minat siswa diperlukan pupuk, layaknya tanaman yang harus dirawat dengan telaten, sabar, dan penuh perhatian. Dalam hal ini, motivasi sangat dibutuhkan untuk setiap siswa guna untuk membangkitkan minat belajarnya sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan. 3. Menciptakan hubungan yang serasi dan penuh kegairahan dalam interaksi belajar mengajar di kelas. Nah, hal ini dapat ditunjukkan antara lain menangani perilaku siswa yang tidak diinginkan secara positif, menunjukkan kegairahan dalam mengajar, murah senyum, mampu mengendalikan emosi, dan mampu bersikap proporsional sehingga berbagai masalah pribadi dari guru itu sendirinya dapat didudukan pada tempatnya. Jadi, kenapa guru harus bertindak sebagai motivator? Nah, karena dalam interaksi belajar dan ada peserta didik yang malas belajar, motivasi dapat berjalan secara efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, keanekaragaman cara belajar, memberikan penguatan, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih bergairah dalam belajar. Peran guru sebagai motivator dalam interaksi belajar sangat penting, sebab menyangkut dengan tugasnya dalam mendidik. Nah, itu saja, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada peran guru sebagai evaluator. Evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang kompleks dan penting karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan variabel secara konteks. Teknik penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas yang meliputi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian apa sih peran guru sebagai evaluator itu? Peran guru sebagai evaluator dimaksudkan agar guru mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan telah tercapai atau belum, dan apakah materi yang disampaikan oleh guru sudah cukup atau belum. Dengan melakukan penilaian, guru akan dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, menurut Wina Sanjaya, terdapat 2 fungsi guru dalam memerankan peranannya sebagai evaluator. Yang pertama yaitu untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, atau menentukan keberhasilan peserta didik dalam menyerap materi kurikulum. Kemudian fungsi yang kedua itu untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dirancang dan diprogramkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Semoga dengan pembahasan kami kali ini, yaitu pembahasan mengenai materi peranan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik, dapat dimengerti oleh teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.